Desa saya Simpang 2. Kita akan melakukan observasi tentang pembangunan yang dibimbing oleh guru kita Bulan dari mata pelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami dari UPT SMP Negeri 5 Kampar Kiri Hilir, terima kasih atas kesempatan untuk berbicara dengan Bapak hari ini. Kami ingin meminta informasi tentang pembangunan di Desa Sungai Simpang 2, terutama terkait pembangunan fisik dan manusia. Baik Bapak, langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan pertama tentang pembangunan fisik. Yang pertama, Pak, apa saja pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di wilayah kita ini dan bagaimana proses pembangunan tersebut berlangsung? Pembangunan di wilayah desa kita, Desa Sungai Simpang 2, itu sangatlah banyak. Ya, udah banyak. Untuk pembangunan fisik, contohnya yaitu pembangunan di bidang pendidikan, di bidang infrastruktur, contoh di bidang pendidikan, rehab TK, rehab MDA, pembangunan gedung TPQ, dan lain-lain. Untuk yang pembangunan yang lain diantaranya pembangunan jembatan, pembangunan walkover. Ini tahu nggak walkover sama jembatan bedanya apa? Kalau box itu kotak, kalau jembatan itu nggak kotak, cuma U. Terus parit atau drainase, terus pembelian alat-alat untuk anak-anak balita, penimbunan jalan. Baik saja Bu, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Di desa kita ini kan sudah melakukan pembangunan fisik. Contohnya seperti pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur. Di bidang pendidikan contohnya rehab TK, rehab MDA, pembangunan gedung, TPQ, dan lain sebagainya. Ada juga pembangunan jembatan, block over, parit atau drainase. Pembelian untuk alat-alat anak-anak balita, penimbunan jalan, dan masih banyak lagi. Menurut Ibu, ini semua ada manfaatnya tidak bagi Ibu atau hal positifnya? Banyak sekali manfaatnya ya, karena dari pembangunan fisik yang sudah ada, misalnya tadi seperti rehab sekolah, tentu khususnya tadi PAUD ya atau TK, anak-anak lebih nyaman lagi belajarnya, lebih semangat lagi karena bertambah juga tadi ya ada mainan baru, tentu menjadi semangat juga untuk anak-anak atau adik-adik yang mau belajar di sekolah TK. Banyak sekali manfaatnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja prioritas pembangunan fisik yang akan dilakukan, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya? Untuk prioritas pembangunan tahun ini, yang pertama pembangunan los pasar, yang kedua rehab lantai MDA, yang ketiga pembangunan pagar makam, yang keempat pembangunan atau rehab lantai yang lantai PAUD. Mungkin itu untuk prioritas tahun ini. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Untuk prioritas tahun ini, lihat kondisi dan situasi. Tapi untuk tahun ini yang sudah didilkan itu yang pertama pembangunan las pasar, rehab lantai MDA, pembangunan pagar makam, dan pembangunan atau rehab lantai PAUD. Bu, Ibu, kalau ini benar terlaksanakan untuk pembangunan di tahun ini, apakah menurut Bapak atau Ibu ini ada manfaatnya? Tentu ada manfaatnya, apalagi seperti kayak di Las Pasar
pasar itu jadi lebih rapi lagi, parkir tidak sembarangan di pinggir jalan yang mungkin bisa menimbulkan kecelakaan. Jadi kalau memang sudah terrealisasi pembangunan los pasar ini kan lebih agak ke dalam lagi, pembeli juga lebih nyaman lagi berbelanja di pasar kita. Terus misalnya tadi pembangunan PAUD ya, itu juga nanti anak-anak juga lebih nyaman lagi kalau belajar, jadi tidak ada nanti yang luka atau terjatuh mungkin karena tidak ratanya lantai di sekolahnya. Pertanyaan tentang pembangunan manusia. Yang pertama, Bapak atau Ibu, bagaimana desa Sesimpang 2 meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi? Untuk pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi, terus apa lagi? Pendidikan itu banyak. Contohnya pendidikan, ya kan? Pasti pihak desa membantu menyuplai PAUD, TK, MDA itu bisa mensupport baik dari pembiayaan, pendanaan maupun dari dukungan yang lainnya. Terus tentang kesehatan itu kalau di desa itu ada program peningkatan gizi untuk ketahanan pangan itu, biar nanti anak-anak kita, penerus-penerus kita itu jangan dikategorikan anak yang menderita gizi buruk. Nah, sekarang kan program pemerintah itu penuntasan stunting, masalah gizi buruk. Untuk pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, contohnya pendidikan pasti pihak desa membantu menyuplai baik dari pembiayaan, dana, dan dukungan lainnya. Kemudian tentang kesehatan, di desa itu ada program peningkatan gizi untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, untuk ketahanan pangan dan mencegah gizi buruk atau mencegah stunting. Menurut Ibu, apakah hal ini bermanfaat? Jadi dengan adanya pertanyaan yang pertama tadi mengenai bantuan dari desa, ya kan, seperti gizi, kemudian pelatihan-pelatihan ya. Ada tadi pelatihannya dan lain-lain itu, saya rasa sangat bermanfaat sekali karena pihak desa di sini berarti memperhatikan masyarakatnya. Mereka ngerti nih masyarakat mana yang harus dibantu gitu. Misalnya ada bantuan-bantuan seperti untuk siswa-siswa sekolah yang kurang mampu, seperti itu kan ada ya. Kemudian untuk gizi dan untuk ibu-ibu hamil ya, itu memang biasanya dilakukan di setiap posyandu. Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Jadi karena mungkin ada program dari pemerintah yang memang mengarahnya ke sana, jadi saya rasa untuk desa kita ini memang sungguh sudah menjalankan sesuai koridornya untuk masyarakat kita. Terima kasih atas waktu dan informasi yang Bapak berikan. Kami sangat menghargai kesempatan ini. Semoga informasi ini dapat membantu kami semua dalam memahami pembangunan di Desa Sungai Simpang 2. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.